Kalau kalian nggak nolong dakwah ini, saya katakan lagi, kalau kalian nggak tolong dakwah ini, Allah akan gantikan kalian dengan orang lebih baik daripada kalian. Itu aja. Ya. Terakhir kami mohon nasihatnya untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, karena sepertinya tren-trennya sekarang, walaupun dulu mungkin berulang, ya ada looping di situ trennya. Kita bersemangat dengan momentum-momentum majelis ilmu yang sifatnya tematik. Ramai sekali kalau sudah ada safari dakwah. Tapi begitu safari dakwah berakhir, sepi majelis ilmu rutin itu. Ya, Masya Allah. Ini penting sekali Ustaz untuk nasihat itu. Ada sebuah nasihat untuk diri saya pribadi dan buat teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Hendaknya agar kita senantiasa ditolong oleh Allah, dimudahkan semua urusan oleh Allah, dan diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan pernah lepaskan diri kita dari ilmu. Itu kuncinya. Kenapa? Ilmu ini adalah jaminan pertolongan Allah, jaminan kemudahan Allah, jaminan kelancaran dari Allah. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang terkait dengan semua keperluan kita untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Kebanyakan dari kita sibuk mencari ilmu yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Ya, coba kajian-kajian yang rame, mungkin kajian fikih muamalah rame ya. Ada kaitannya dengan orang cari cuan, cari bisnis sebagainya. Tapi banyak di antara kita lupa belajar ilmu tentang fikih rumah tangga. Padahal kita 24 jam sehari kita butuh ilmu untuk menjaga dan mengawal rumah tangga. 24 jam sehari kita butuh ilmu untuk mengawal pendidikan anak-anak kita. 24 jam sehari kita butuh ilmu tentang tauhid, tentang akidah, agar kita hanya bersandar kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya minta kepada Allah, hanya menundukkan diri kita dan jiwa kita hanya kepada Allah, menyadari kekurangan kita, menyadari kelemahan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Kebanyakan dari kita semangat belajar ilmu ketika tadi dibilang, ketika kajian tematik. Kajian rutin, orang pada kemana? Wallahualam, nggak tahu. Ya, maka tuntutlah ilmu selagi Allah masih berikan hidayah kepada Anda. Karena ilmu itu adalah cahaya. Maka betul kata Imam Ibnul Jauzi, beliau pernah menyebutkan, Inna awwala talbisal iblis alal insan sadduhum anil ilm. Bahwa godaan iblis pertama kali kepada manusia bukan ngajak manusia berzina. Bukan ngajak manusia untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang kita anggap kejahatan yang sangat hina. Tapi sadduhum anil ilm, dijauhin dari majelis ilmu. Dibuat malas datang ke majelis ilmu, dibuat malas untuk nonton video-video tentang ceramah agama, asik nonton sinetron, asik nonton drama Korea, sepak bola yang lagi rame. Itu yang terjadi. Maka sadduhum anil ilm, dijauhkan dari ilmu, dibuat malas nuntut ilmu. Hati-hati, Anda sudah masuk perangkap setan, dan ini bukan sesuatu yang ringan. Maka bertakwalah kepada Allah, karena ilmu adalah jaminan kebahagiaan Anda, jaminan kelancaran urusan Anda, jaminan semua apa yang dibutuhkan oleh Anda di dunia dan di akhirat. Maka sebagai penutup, Imam Syafi'i pernah menyebutkan, man arada dunya, kalau kalian mau dapat dunia, fa'alaika bil ilm, maka engkau wajib punya ilmu. Wa man aradal akhirah, kata Imam Syafi'i, kalau engkau mau dapat akhirat, fa'alaika bil ilm, engkau wajib juga punya ilmu. Maka yang namanya ustadz nggak butuh jamaah, tim dakwah nggak butuh viewer, mereka lah yang butuh kalian. Kita yang butuh ulama, kita yang butuh ahli ilmu, agar mereka menerangi jalan kita. Jadi ketika Ustadz ngisi pengajian, kalian nggak datang, Ustadz nggak rugi, panitia nggak rugi, yang rugi kalian. Ada kesempatan emas untuk meraih taman-taman surga di dunia, kalian nggak mau datang. Di mana logika Anda? Maka bertakwalah kepada Allah.
sayangilah diri Anda. Ketika Anda datang ke pengajian, Anda sudah sayang sama diri Anda. Ketika Anda nggak ke pengajian, Anda adalah orang yang sama sekali nggak peduli dengan kebahagiaan Anda dunia dan akhirat. Udah itu aja. Jadi ini juga nasihat buat teman-teman pengajian. Kalau bikin pengajian datang dikit, udah nyantai aja. Kewajiban Anda sudah dilaksanakan, ya, hujah sudah ditegakkan, dan insya Allah pahala sudah Anda dapatkan. Ya. Sedangkan mereka nggak mau menuntut ilmu, yang nggak mau istiqomah, biarin. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah berikan kepada hidayah kepada kita semua. Ya. Ini sedikit di bagian belakang, bahwasanya bagi dakwah pun ternyata ada ujiannya ya. Ada ujian. Ucapan-ucapan dari luaran sana yang kadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, itu berseliweran dan itu sampai di kita gitu. Berarti apa yang harus kita tata ini hati ini supaya tetap? Ya. Apapun yang dilakukan oleh manusia, apa yang kita lakukan nggak akan pernah luput dari cercaan dan komentar dari netizen. Kita ini siapa ya? Kita bukan siapa-siapa. Rasulullah manusia terbaik. Ketika berdakwah, apakah tidak mendapatkan cacian? Banyak. Tapi yang harus kita sadari adalah ujian kita itu tidak seberat Rasulullah, itu aja. Cukup itu ya? Cukup, ya. Lihat, Rasulullah berdakwah dikatakan orang gila. Apakah ketika Anda berdakwah ada yang bilang Anda gila? Nggak sampai. Rasulullah ketika berdakwah dikatakan tukang sihir. Apakah ada yang bilang bahwa Anda seorang dukun? Nggak sampai. Maka ujian Rasulullah itu lebih berat daripada ujian kita. Padahal beliau seorang nabi, lah kita siapa? Udah, jalankan saja, raih pahala di sisi Allah, ikhlaskan karena Allah. Maka lillahi yabqa, kata Imam Malik. Kalau engkau melakukan sesuatu karena Allah, itu akan tersisa, yabqa. Ya, maka fokus meraih ridha Allah, omongan netizen pinggirin dulu. Udah, kita nggak butuh omongan kalian. Kalian mau ngomong apa, silahkan, kita tetap jalan. Percayalah bahwa pengorbanan kalian itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Ya. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi Allah nggak butuh kalian, tapi kalian yang butuh Allah. Ya. Jadi ketika kalian nggak nolong dakwah ini, maka tidak ada keburukan yang diterima oleh Allah. Kalau kalian nggak nolong dakwah ini, saya katakan lagi, kalau kalian nggak tolong dakwah ini, Allah akan gantikan kalian dengan orang yang lebih baik daripada kalian. Itu aja. Jadi ada kalian atau nggak ada kalian, dakwah akan tetap jalan. Pilihannya kamu mau ambil bagian atau tidak? Ambil bagian atau enggak? Itu aja. Kamu nggak ada pun nggak dibutuhin. Kamu nggak ada pun, Allah akan datangkan orang yang lebih baik daripada kamu. Itu dia. Jadi ketika ada peluang dakwah, ambil. Jangan disia-siakan. Sebelum pintu-pintu dakwah ditutup untuk diri kalian. Diharamkan oleh Allah kalian mendapatkan kebaikan dari dakwah. Sebagai penutup, Rasul pernah menyebutkan, man yuridillahu bihi khaira ista'malahu. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, orang itu akan dipakai sama Allah. Dipakai sama Allah. Walaupun cuma dipakai pegangin tripod kayak Mas ini pegang tripod. Ya. Cuman megang tripod tapi dipakai sama Allah, ya. Walaupun megang apa lagi? Mas megang apa di situ? Ya, enggak megang apa-apa. Pegang kabel. Walaupun cuma pegang kabel, dia dipakai sama Allah. Ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ikut ambil bagian dari dakwah. Bersyukurlah kepada Allah. Itu aja.